Shalom Aleihim, Besem Yesua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta, MPS. Kali ini saya akan membahas dari Pak Bernard ya, Pak Bernard di kota Bandung, Jawa Barat. Judulnya begini deh Pak Bernard ya. Di bumi baru, orang mati tidak dikubur. Ya, supaya mudah dipahami. Sebenarnya saya itu paling senang bicara tentang bumi baru, saudara ya. Karena bumi baru ini boleh dibilang hampir tidak ada yang bisa paham dengan bumi baru. Bumi baru adalah bumi yang dibentuk oleh Yesus sendiri setelah bumi yang ini lenyap. Ngomong gampangnya, setelah kiamat, Yesus membentuk bumi baru. Satu-satunya kitab suci yang menceritakan nanti ada bumi baru cuman Alkitab. Ya, Wahyu 21 ayat 1, Wahyu pasal 21 ayat 1. Satu-satunya kitab suci yang menceritakan nanti ada bumi baru. Ya. Setelah bumi yang lama ini yang kita tempatin ini lenyap, nanti Yesus menciptakan bumi baru. Yesusnya sebagai anak domba. Ya. Ini membuktikan bahwa betul Yesus itu memang pencipta langit dan bumi yang beneran. Sebab banyak yang ngaku pencipta. Semua agama meyakinin Allah kami pencipta langit dan bumi. Padahal langit buminya cuma satu. Diklaim banyak Allah. Betul saudara? Ya. Yesus adalah satu-satunya pencipta beneran. Ini pencipta yang beneran ini. Sebab nanti bumi yang lama ini lenyap, dia bisa menciptakan yang baru. Cuman Yesus yang sebagai Allah yang bisa begini. Bapa bisa nggak lah? Bapa nggak bisa apa-apa. Bapa itu ngomong aja nggak bisa kok. Ya. Jadi yang pencipta langit dan bumi itu siapa? Yesus. Khalik langit dan bumi itu siapa? Yesus. Selama ini kami memahami Bapa, makanya kasihan kan? Anda disesatkan oleh pemahaman yang mengatakan Bapa khalik langit dan bumi. Salah itu. Khalik langit dan bumi itu Yesus. Wahyu 4 ayat 11, Kolose 1 ayat 16, Yohanes 1 ayat 3. Ya. Terus apa lagi? Yang maha kuasa itu Bapa apa Yesus? Ya Yesus. Yang maha kuasa bukan Bapa ya. Yang maha kuasa itu Yesus. Lalu menciptakan bumi baru. Di bumi baru nanti, di daratannya siang terus, tapi di lautannya ada siang ada malam ya. Di bumi yang baru, Yerusalem baru, itu surganya. Kemudian daratan di luar Yerusalem baru, di situ ada orang ya. Ada orang, ada binatang, ada tumbuhan ya. Binatangnya nggak ada yang karnivor, semua makan daging ya. Semua makan daging, semua makan rumput, makan daun. Di dalam Yesaya 65 ayat 25 ada satu tanda ular hidup dari debu. Ular yang mana? Ular yang sekarang ini yang waktu itu dikutuk di Taman Eden, ular makan debu. Ularnya yang sekarang ini yang suka kita lihat itu. Ya. Nanti ada di bumi baru, artinya di bumi baru tidak ada penciptaan binatang. Ya, yang kayak gini kan orang nggak akan paham toh, ya. Makanya kami demen nih cerita tentang bumi baru ini demen ya. Lalu di bumi baru ini orang kalau mati nggak perlu dikubur. Kok nggak perlu Pak? Kan ada neraka di bawah. Ada surga langsung masuk ke Yerusalem baru. Lalu cara matinya bagaimana? Seperti rapture. Ya, in the twinkling of the eyes ya, di dalam sekejap mata, in a moment. Twing. Orang itu kalau mati cuman twing, masuknya kemana? Kalau dia percaya anak domba, percaya kepada Yesus sebagai anak domba, ya di sana namanya anak domba Yesus ya. Langsung masuk ke itu, ke surga. Surganya Yerusalem baru. Kalau dia tidak percaya Yesus, langsung cemplungin ke neraka, kan lautan apinya neraka. Ya. Jadi cara mati nanti orang di dunia baru ya, bukan mati seperti biasa, mati terus dikubur, ditangisin, enggak kayak gitu. Tetapi Allah mengambilnya seperti kejadian waktu pengangkatan orang percaya di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 ya. Di situ dalam sekejap ya,
siapa itu, Korintus itu Paulus menulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 50, 51, 52 ya, in the twinkling of the eyes atau in the moment ya toh. Jadi dalam sekejap mata twing gitu ya, itu langsung mati, diangkat, langsung dioper ya toh. Kalau nggak ke neraka langsung atau ke surga langsung. Jadi sudah tidak lagi transit ke alam maut maupun firdaus. Itu bedanya ya. Semua orang yang mati di bumi baru nanti, sekali lagi di bumi baru. Bumi baru manusianya ciptaan baru nggak? Iya, ciptaan baru, karena di dalam Wahyu 21 ayat 1 kan di situ narasinya penciptaan langit dan bumi baru. Ya. Sama persis dengan Kejadian 1 ayat 1, narasi penciptaan langit dan bumi baru, otomatis ada penciptaan manusia ya. Kecuali binatangnya nggak ada, tumbuhan di situ ya. Ya saudara-saudara ya, di bumi baru nanti orang kalau sakit diobatin pakai daun dari surga ya, daun dari pohon kehidupan. Kalau bisa keluar masuk surga nggak bisa. Yang bisa itu orang dalam, orang dari surga bisa keluar ke bumi ya. Karena di situ harus ada catatan, hanya yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan yang boleh keluar masuk. Ya. Jadi tubuh kita nanti bagaimana ya, tubuh kemuliaan lah, tubuh surgawi ya. Ya, beda dengan tubuh fisik di bumi, beda ya. Sebenarnya ini kan settingannya Allah pada waktu pertama kali seperti ini. Tiba-tiba Adam jatuh dosa, makanya jadi ya harus seperti ini di jalan ya. Andekan tidak seperti ini, nanti Eden diturunkan ke bumi. Andekan, ini kan hanya andekan. Andekan Adam tidak jatuh dalam dosa, maka Eden diturunkan ke bumi. Lalu di situ Adam hidup di bumi sebagai manusia. Mestinya seperti itu ya toh. Tapi karena Adam sudah jatuh dalam dosa, maka Edennya tidak diturunkan ke bumi, justru manusianya yang diturunkan. Nah, nanti surganya diturunkan di bumi baru. Surga ya termasuk Eden, mantan Eden yang disebut Taman Firdaus Allah di dalam Wahyu 2 ayat 7 ya, Bapak Ibu Saudara. Pak Bernard jadi clear, begitu kehidupan di bumi baru. Ini memang Pak banyak pertanyaan, buminya sendiri apa buminya datar ya, buminya datar. Coba lihat ya, di bumi baru itu arahnya nggak jelas loh. Urutannya begini ya, timur, utara, selatan, barat. Mestinya kalau ngikutin log-wise ya toh, kalau mengikutin perputaran jam kan mestinya timur, selatan, barat, utara kan gitu kan, muter kan, timur, terus selatan, terus barat, terus utara. Kalau anti log, kalau anti jam kan mestinya timur, utara, barat, selatan. Ini ditulisnya begitu loh, timur, utara, selatan, barat kan ngaco. Kenapa siksak gitu? Timur, utara, selatan, barat itu arah. Kenapa disebut begitu? Karena tidak ada matahari. Kalau tidak ada matahari, timurnya mana? Ayo. Ya. Ya suka-suka mereka ya, suka-suka mereka, artinya aturan tentang utara, timur, selatan, barat udah tidak seperti di bumi, karena kalau di bumi kan ada matahari, di sana mah enggak ya. Perputaran buminya gimana, seperti roulette, muter gitu ya. Itu makanya saya demen kalau ngomongin apa bumi baru ya. Anda yang ini pendeta macam apa ini bisa bilang bumi itu datar lah, Anda punya bantahan enggak? Ya kami nggak bisa bantah. Kalau nggak bisa bantah, dengerin. Ini ayat Alkitab semua ya. Wow, saya very detail tahu loh tentang bumi baru saudara ya. Dari mana Pak? Dari Alkitab. Cuman Anda harus dibuka dulu pikirannya. Kalau Anda sudah dibuka pikirannya, very detail itu. Kenapa arahnya disebut timur, utara, selatan, barat ya toh. Kenapa di situ orang dari dalam bisa keluar, tapi dari luar nggak bisa masuk ke dalam ya toh. Terus tumbuhannya bagaimana, ada hujan nggak di situ ya, terus airnya kemana ya, karena lautnya berupa api, terus orang minum bagaimana, airnya pakai apa ya, terus bagaimana mereka berkembang biak ya, terus kalau mati gimana ya, itu semua sudah ada jawabannya di dalam Alkitab ya. Tapi kita harus menggali dengan sangat detail kunci-kunci kata-kata di dalam Alkitab itu. Ya Pak Benat, saya sudah menjawab. Di bumi baru orang mati tidak dikubur ya, tetapi langsung in the twinkling of the eyes ya,
atau in the moment langsung twing, langsung dibawa ke surga atau cemplungin ke neraka, udah gampangnya begitu ya. Tidak ada proses transit dulu. Kalau sekarang ini kan kita kalau mati itu kalau nggak ke Firdaus ya ke alam maut. Itu wewenangnya Allah. Walaupun alam mautnya sudah dikunci oleh Yesus, ya Allah bisa saja mengutus malaikat masukin, bisa ya, atau karena ini roh ya. Terus kalau sekarang begitu karena nerakanya kan belum ada sekarang ini, dan surganya belum diturunkan ke bumi ya. Surga itu harus diturunkan ke bumi, bumi baru. Bumi lamanya saja masih ada ya, berarti belum ada penghakiman. Nanti penghakiman setelah bumi barunya ada, surganya sudah diturunkan ke bumi, nerakanya lautan api di bumi baru udah siap. Sekarang nerakanya aja belum ada. Pada singkat dan clear, Bapak Ibu Saudara yang mau tahu lebih banyak, silahkan ikut sekolah Alkitab ya. Biayanya murah secara online ya, supaya Bapak semua tahu seperti ini. Jangan sampai nanti sudah puluhan tahun jadi Kristen salah iman ya, jangan sampai. Yang mau ikut bahasa Indonesia, programnya Bachelor of Bibliology Study. Yang mau ikut pakai bahasa Inggris, programnya Master of Bibliology Study. Kalau master semuanya in English, dalam bahasa Inggris. Kalau bachelor bahasa Indonesia ya. Baik, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendita Andiata BPS. Haleluya. Amin.